Di episode sebelumnya, Wang Ling berlatih seni pembantaian surgawi dan mengumpulkan aura pembantaian. Tak disangka dia akan bertemu dua tetua pedang Doluo, Si Fang dan Lu Songyi. Wang Ling dengan niat membunuh akan membiarkan salah satu dari mereka pergi jika menjawab satu pertanyaan. Si Fang menganalisis token di pinggang Wang Ling, Sekte Nasi Surgawi murid ke-7 Divisi Ungu Wang Ling. Si Fang mulai tertawa, seolah mendengar hal paling lucu di dunia. Dia mencibir Wang Ling yang hanya di tahap menengah transformasi jiwa, tidak akan mampu melawan gabungan kekuatan mereka berdua dan dukungan harta pedang. Bahkan jika Wang Ling membunuh mereka, dia juga akan terluka parah, sehingga perjalanan ke Laut Roh Iblis Timur menjadi sangat sulit. Si Fang membentuk segel dan menunjuk ke langit. Energi pedang hijau yang kuat datang dari sarung pedang di punggungnya, naik ke atas langit. Si Fang juga mengeluarkan jiwa asalnya yang segera memasuki pedang untuk memperkuat daya hancurnya. Di waktu yang sama, Lu Songyi mengeluarkan bendera merah. Gelombang kabut merah datang darinya dan menutup seluruh tubuhnya. Dia mengeluarkan esensi darahnya dan berteriak melahap hantu surgawi. Segera avatar kepala tengkorak merah raksasa muncul dan menyerbu ke arah Wang Ling. Di bawah serangan terkuat kultivator transformasi tahap awal, Wang Ling melepaskan teknik jari kematian. Ketika pilar api iblis melesat dan bertabrakan dengan avatar kepala tengkorak merah, kemudian dihancurkan setelah saling mengkorosi. Dampaknya Lu Songyi terpukul mundur dengan tubuh muntah darah dan bergegas melarikan diri dengan ketakutan. Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi yang segera bergegas mengejarnya diikuti pedang bulan dan melakukan berbagai serangan sengit padanya. Segera setelah itu juga energi pedang raksasa melesat menuju Wang Ling. Di bawah serangan ini, Wang Ling mendorong tangannya ke depan, melepaskan teknik 9 siklus pemurnian taktis surgawi. Pusaran emas terbentuk dan langsung bertabrakan dengan energi pedang. Sejumlah besar retakan muncul di lembah ketika dua kekuatan berbenturan, dan bahkan banyak gunung di sekitarnya mulai runtuh. Energi pedang akhirnya hancur dan sebuah pedang kecil terungkap dan dibebankan pada Wang Ling dengan kecepatan kilat. Wang Ling dengan cepat bergerak mundur, mengeluarkan cambuk laser jiwa dan diayunkan. Ketika cambuk menghantam pedang kecil itu, jeritan menyedihkan muncul. Pedang kecil itu segera berhenti menyerang, dan jiwa asal Si Fang keluar darinya dalam kondisi sangat lemah. Meski demikian, dia berjuang ingin kembali memasuki tubuhnya. Di bawah perintah Wang Ling, nyamuk raksasa melesat menuju tubuhnya dan menusuk kepala Si Fang, sehingga esensi darah dan daging Si Fang bersama dengan sisa energi spiritual surgawi dan apapun yang dapat dimakan dihisap dalam sekejap. Pada akhirnya semua yang tersisa adalah mayat kering. Jiwa asal Si Fang menatap ganas Wang Ling sebelum terbang dan memasuki tubuh seorang pria bernama Gosing. Tubuh Gosing bergetar dan matanya tiba-tiba bersinar. Wang Ling terkejut melihat Si Fang dapat mengambil alih kepemilikan tubuh seseorang hanya dalam waktu singkat. Dengan wajah pucat, Gosing berkata semua ini adalah kesalahannya. Jika Wang Ling membiarkannya pergi, dia akan memberikan metode kepemilikan cepat dan berjanji tidak akan menceritakan masalah ini. Dengan itu, Si Fang melambaikan tangannya, dan selain dari Qian Qin, dua lainnya segera meledak dan mati. Dia juga akan memberikan Qian Qin pada Wang Ling sebagai jaminan dapat pergi. Tubuh Qian Qin gemetar setelah mendengar kata-kata Si Fang. Dia mengepalkan giginya, berlutut ke tanah dan meminta Wang Ling membunuh Si Fang. Sebagai jaminannya, dia bersedia menghabiskan sisa hidupnya melayani Wang Ling. Wajah Si Fang menjadi suram mendengar ini, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya.
Wang Ling bertanya pada Si Fang tentang ketidaknormalan Ling Tianhao setelah kembali dari alam surgawi 200 tahun yang lalu. Si Fang terkejut Wang Ling ingin mendengar cerita tentang roh pedang saat itu. Dia kemudian menceritakan, saat itu Ling Tianhao kembali dalam keadaan terluka serius. Segera setelah itu, pembantaian dilakukan oleh roh pedang dan bertempur dengan Ling Tianhao. Lalu roh pedang menghilang entah kemana. Wang Ling menatap Si Fang menemukan dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi Wang Ling tetap santai meminta metode kepemilikan cepat. Si Fang mengeluarkan pelaka giok dan mencetak teknik kepemilikan dan mantra penyembuhan di atasnya. Kemudian dia melemparkan batu giok itu langsung ke Wang Ling. Wang Ling menangkapnya dan mulai membacanya dengan indera ilahinya. Si Fang tanpa ragu bergerak melarikan diri. Tetapi Wang Ling hanya menunjuk dengan tangan kirinya. Gas abu-abu tiba-tiba melesat dari jarinya ke arah Si Fang. Tubuh Si Fang bergetar dalam 3 nafas dia mati dan tubuhnya dimakan nyamuk raksasa. Dengan demikian, Wang Ling tidak hanya membunuh tetua sekte pedang Doluo, tetapi juga secara tidak langsung menyelamatkan Qian Qin yang cantik. Qian Qin adalah murid tingkat formasi inti dari sekte sunyi kerajaan Lingsu. Ketika Wang Ling selesai membunuh tetua sekte pedang Doluo, dia tidak hanya tidak mempermalukan Qian Qin, tetapi juga mematahkan rantai yang mengikatnya dan bahkan memberinya kesempatan dengan memberinya kumis akar spiritual emas yang terbentuk dari buah emas cemerlang dan melepaskannya. Harus diakui Wang Ling sangat baik kepada wanita. Perlu diketahui bahwa buah emas cemerlang adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata dan dapat ditepa menjadi senjata dewa yang tak tertandingi. Namun Wang Ling belajar dari ingatan dewa kuno bahwa buah emas cemerlang bukanlah hal yang paling berharga. Yang terbaik adalah akar roh emas yang membutuhkan buah emas cemerlang untuk matang sempurna dan layu secara alami. Mengeluarkan sari buah emas untuk membentuk akar roh emas. Wang Ling kemudian mengeluarkan banyak batu giok dan menggunakan formasi pematangan untuk menumbuhkan buah emas cemerlang dengan cepat dan memaksanya layu, hingga akhirnya berhasil membentuk akar spiritual emas. Wang Ling awalnya berpikir bahwa dengan akar roh spiritual emas, dia dapat menyempurnakan atribut emas manik penelan surgawi. Sayangnya manik penelan surgawi hanya menambahkan sebagian atribut emas, sehingga gagal mencapai kesempurnaan. Namun Wang Ling menggunakan kumis spiritual dari akar spiritual emas untuk mengembangkan dan memperkuat katak petir dan binatang nyamuk. Setelah nyamuk melahap begitu banyak harta dan kumis spiritual dari akar spiritual emas, binatang itu berubah menjadi kepompong dan akhirnya akan berevolusi. Kekuatannya juga akan meningkat banyak kali ini. Setelah itu Wang Ling pergi menemui Lu Songyi yang telah dikekang oleh pedang surgawi dan sabit bulan. Lu Songyi dengan ketakutan melihat Wang Ling akan berbicara apa yang ingin dia ketahui asalkan membiarkannya pergi. Wang Ling bertanya tentang apa yang terjadi 200 tahun yang lalu setelah Ling Tianhao kembali. Jika berbohong hanya ada kematian bagimu. Lu Songyi segera menceritakan ketika Suo Sain kembali, ada roh pedang menakutkan yang mengejarnya, dan keduanya bertarung sengit selama beberapa hari. Pada akhirnya, Ling Tianhao menyegel roh pedang jauh di dalam laut roh iblis timur. Wang Ling bertanya apa yang begitu misterius tentang laut roh iblis timur. Lu Songyi berkata, Laut Roh Iblis Timur adalah salah satu dari 3 wilayah terlarang besar di planet Tianyun. Ada banyak iblis kuno di dalam sana. Setiap 10.000 tahun, kendali gerbang ke daerah itu mengubah kepemilikan. Kali ini milik sekte pedang Doluo. Gerbang dibuka setiap 5.000 tahun, dan setiap kali dibuka, setiap sekte mengirim murid untuk masuk menangkap iblis kuno.
Namun menangkap iblis kuno hanyalah hal sekunder. Alasan utama Laut Roh Iblis Timur adalah ujian berdarah. Begitu seseorang masuk, dia akan menghadapi bahaya yang sangat tinggi. Apalagi semakin sedikit yang keluar, semakin baik. Karena manfaat sebenarnya adalah ketika Wang Ling pergi, dia akan menerima warisan roh iblis. Warisan roh iblis sangat berharga bagi kultivator. Jika mendapatkannya selama mencari Dao, maka akan mengurangi banyak risiko kegagalan mencapai tahap kekuasaan. Bahkan jika seseorang berada pada tahap akhir kekuasaan, itu dapat membantu mereka mengambil langkah ke tahap incorporeal yin dan corporeal yang, dan mendapatkan tubuh yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, banyak orang yang serakah di planet Tianyun. Jika Wang Ling menginginkan manfaatnya, dia harus rela membayar harganya. Siapapun yang diizinkan masuk adalah salah satu orang paling berprestasi di generasinya. Dikabarkan jika seseorang dapat melakukan lebih dari itu, dia akan mendapatkan hadiah mantra surgawi berkualitas rendah. Wang Ling merenung mendengar cerita ini dan matanya tiba-tiba menyala. Dengan satu pikiran, Su Ligo tampaknya memperhatikan, dan pedang setengah bulan segera menyala. Dalam sekejap, pedang setengah bulan menebus kepala Lu Songyi sampai muntah darah sebelum tubuhnya terkapar di tanah. Setelah itu, Wang Ling pergi. Tapi Lu Songyi tiba-tiba membuka matanya. Untungnya dia mengelola metode 3 jiwa. Dia bersumpah akan membalas dendam pada Wang Ling setelah kembali ke sekte pedang Doluo. Namun baru saja dia bangun, 2 helai gas abu-abu ditembakkan keluar dari hutan di dalam. Lu Songyi terkejut dan membentuk perisai pertahanan untuk memblokir serangan Wang Ling. Sayangnya gas abu-abu membobol pertahanannya dan memasuki tubuh Lu Songyi sampai dia login ke akhirat. Saat ini Wang Ling terus bergerak di kedalaman bumi utara tanah iblis. Tak lama kemudian seutas gas abu-abu datang dari belakang Wang Ling dan membentuk bola di depannya dan menghilang memasuki tangannya. Wang Ling telah mendapatkan bantuan dari Zhao Yi sebelumnya, dan sekarang dia terjebak di Laut Roh Iblis Timur. Jadi dia harus pergi ke sana untuk membantunya keluar. Wang Ling akhirnya sampai di bagian dalam 150.000 km dari bumi tanah iblis utara. Dia segera mulai pembantaian besar-besaran terhadap para binatang buas di sana. Bahkan ada binatang setara kultivator kekuasaan. Dalam 10 hari terakhir, tanah iblis utara bumi ditutupi oleh gas abu-abu yang tak berujung. Saat ini Wang Ling hanya dapat melakukan penyelesaian tahap kecil dari seni pembantaian surgawi. Dia berjalan keluar dari bumi tanah iblis utara. Dalam perjalanan ini, Wang Ling hanya bisa membuat 3 segel kehidupan. Keningnya terdapat simbol abu-abu yang diisi dengan kekuatan hidup menyebar menutupi tubuhnya. Matanya dipenuhi tekad, terbang pergi menuju Laut Roh Iblis Timur. Di sisi lain, seorang pria parubaya bernama Tang Lan muncul. Tang Lan adalah musuh Si Tunan. Saat itu Si Tunan dikepung oleh 4 kultivator asing yang kuat untuk memperebutkan mutiara penelan surgawi, termasuk Tang Lan. Namun Tang Lan juga menerima luka parah saat itu dan kemudian memulihkan diri secara diam-diam di planet Zuzaku. Bahkan mempertimbangkan untuk membobol negeri dewa kuno untuk mencari harta karun guna menyembuhkan lukanya. Kini Tang Lan tiba-tiba muncul di planet Tianyun dan bertemu dengan Lin Tianhao. Dari percakapan mereka, Lin Tianhao telah membuat kesepakatan dengan Tang Lan. Dia akan mengizinkan Tang Lan memasuki negeri roh iblis. Dengan demikian melindungi ke-12 muridnya dan membantu mereka menyelesaikan misi tersembunyi mereka. Selama Tang Lan melakukan ini, Lin Tianhao akan membantunya merebut mutiara penelan surgawi dan mengalahkan musuh-musuhnya.
Sementara itu terdapat lautan benda mengembang memancarkan kekuatan misterius dan banyak hal misterius di sana. Ini adalah pintu gerbang ke Laut Roh Iblis Timur. Saat ini masih ada 5 hari sampai Laut Roh Iblis Timur terbuka, tapi sudah ada banyak kultivator datang dari berbagai sekte besar. Seiring waktu berlalu semakin bertambah banyak kultivator muncul. Yang terlemah berada di tingkat transformasi jiwa dan yang terkuat adalah tahap yin dan yang. Bahkan beberapa monster tua yang tidak pernah menunjukkan wajah mereka datang dengan murid-muridnya dengan cara dominasi dan intimidasi. Dari sini kita juga melihat bahwa kecantikan baru akhirnya muncul, yaitu Yao Shishu. Yao Shishu terlihat mengenakan gaun merah muda dan putih, berbaring di atas batu merah. Fitur wajahnya sangat cantik. Wajahnya sangat tinggi dan pupil matanya merah. Secara keseluruhan dia penuh pesona dan merupakan ratu baru. Yao Xingyu sangat kuat dan memegang posisi tinggi. Sebagai putri tunggal leluhur darah, dia sangat disayanginya. Dia telah mengembangkan sistem kultivasi yang benar-benar baru secara mandiri. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan Tian Yuzi, tingkat kultivasinya meroket setelah setiap pertempuran. Bahkan Tian Yuzi dan Lin Tianhao tidak akan berani meremehkannya nanti. Sekarang Yao Xingyu juga akan memasuki dunia iblis Laut Cina Timur. Dia juga akan diperintahkan oleh ayahnya untuk mengawasi Wang Ling. Perlu diketahui bahwa tanah roh iblis Laut Timur ditinggalkan oleh seorang abadi yang kuat, dan di dalamnya terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan Tian Yuzi dan Lin Tianhao idamkan. 200 tahun yang lalu Tian Yuzi, Lin Tianhao dan yang lainnya memasuki ke sana dan kembali dengan tangan kosong karena iblis kuno. Untuk memanfaatkan kesempatan memasuki negeri roh iblis dan mendapatkan kunci token untuk membuka istana abadi Kaisar Abadi, Tian Yuzi dan Lin Tianhao akan mengirim orang-orangnya ke sana. Di bawah kendali Lin Tianhao dari 12 energi pedang raksasa jatuh ke laut, gerbang roh iblis Laut Timur akhirnya berhasil dibuka. Wang Ling bahkan melihat token yang membuat Tian Yuzi dan Lin Tianhao iri. Pembukaan gerbang roh iblis itu sangat meriah dan efek spesialnya sangat spektakuler. Saat ini Wang Ling melihat pembukaan gerbang roh iblis merasa sangat terguncang karena energi spiritual surgawi terpancar dari pusaran gelombang laut begitu dahsyat. Segera setelah gerbang roh iblis terbuka, Wang Ling dengan berani memasuki gerbang roh iblis sendirian atas perintah Tian Yuzi. Perjalanan Wang Ling akan berlangsung selama 500 tahun dan dia akan memulai petualangan baru di negeri roh iblis. Dia tidak hanya akan mendirikan sekte pemurnian jiwa, tetapi juga akan mencapai terobosan dan mencapai puncak, bahkan menjadi jenderal iblis pembantaian dan menimbulkan kekacauan di mana-mana.